Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Usul Al-Iman, kumpulan dalil seputar keimanan. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis 108 dari 142 hadis yang penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan dalam buku ini sebagai dalil-dalil pokok terkait dengan keimanan kita. Bagi yang ingin keimanannya sempurna, maka tentunya bisa membaca hadis-hadis pilihan yang beliau kumpulkan ini terkait dengan pokok-pokok keimanan. Kata beliau rahimahullah di hadis 108, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anna Umar qala ya Rasulullah inna nasma'u ahadith min yahud tujibuna afatara an naktuba ba'daha faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amutahawwikun antum kama tahawwakat al-yahud wan nasara laqad ji'tukum biha baydha'u nakiyah walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Masya Allah. Ini terkait dengan keimanan terhadap apa yang datang dari Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami mendengar berita-berita dari orang Yahudi, tu'jibuna, kami takjub terhadapnya. Afatara an naktuba ba'daha, apakah engkau memandang dan menyarankan kami tulis sebagiannya? Jadi kan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah penulis, bisa menulis, bisa membaca. Belum mendengar dari ayat-ayat Taurat yang dibacakan dari orang Yahudi yang membuat mereka takjub. Maka pertanyaan beliau kepada Nabi, apakah engkau memandang bahwa kita boleh menulis sebagiannya? Kata Nabi kepadanya, amutahawwikun antum, apakah kalian masih ragu? Kama tahawwakat al-yahud man nasara, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasara juga ragu terhadap apa yang datang kepada mereka sehingga mereka ubah. Iya. Laqad ji'tukum biha baydha nakiyah. Saya telah datang kepada kalian membawa sesuatu yang putih bersih. Walau kana Musa hayyan, sekiranya Musa hidup, ma wasi'ahu illa tibai,
maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Perhatikan hadis ini kata beliau rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa kita sebagai muslim itu tidak boleh lagi ragu terhadap agama kita. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak ada ayat yang seperti ini di orang sebelum kita, yang dinyatakan bahwa agamanya telah sempurna. Tidak, karena agama sebelum Islam masih menerima yang namanya nasikh, penghapusan, dan telah dihapus oleh Islam. Tapi Islam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, dan hari itu maksudnya adalah hari ayat ini turun. Ayat ini turun hari Jumat di tahun 10 Hijriah. Saat Nabi haji dan wukuf di Arafah. Jadi ini turun di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, hari Jumat, bertepatan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Akmaltu lakum dinakum. Saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Datang orang Yahudi kepada Nabi, kepada Umar bin Khattab. Di tengah kalian ada satu ayat. Kalau seandainya kami orang Yahudi turun, kami akan berhari raya. Kalau seandainya di Yahudi turun, orang Yahudi tahu. Ada satu ayat yang turun kepada kalian. Kalau seandainya kepada kami itu turun, kami akan berhari raya. Kata Umar, saya tahu itu ayat yang kamu maksud. Dia adalah ayat yang turun di hari Jumat di Arafah. Hari yang mulia. Terkumpul di dalamnya hari Jumat, hari Arafah. Turun ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Tidak ada yang sempurna dari kehidupan dunia ini kecuali agama yang kita pegang. Dari nikmat yang kita rasakan. Nikmat yang paling sempurna yang kita dapatkan adalah ketika kita berada di atas Islam. Karena Allah katakan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini harus kita pahami baik-baik. Harus kita ridho dengan Islam. Tidak boleh lagi kita cari selain Islam. Lihat sekarang Umar mendengar dari Taurat, belum melihat bagus yang dia dengar. Tapi sebelumnya dia tanya dulu Nabi, gimana pendapatnya Nabi? Apakah boleh kita mendengar Taurat? Iya. Kata Nabi, apa kamu masih ragu? Seharusnya kalau ada orang yang ragu, apa yang harus kita katakan? Kita harus katakan seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi kita. Kul
katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian ragu terhadap agama, katakan Muhammad, serukan kepada mereka, jika kalian ragu terhadap agamaku, kita harus bilang begitu. Jika kalian ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Kita harus ucapkan begitu sebagai muslim. Kalau kalian yang ragu, saya tidak akan ragu. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian mengaku ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah mengaku itu. Orang Yahudi mengaku Tuhan selain Allah yang bernama Uzair, anak Tuhan. Orang Nasara mengaku Isa, anak Tuhan. Mereka sembah selain Allah. Maka kata Nabi, diperintahkan oleh Allah, kul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian memang masih ragu dalam agamaku terkait dengan Islam, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Pernyataan jelas. Akan tetapi saya akan menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Wa umirtu, ini penutup yang indah. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan saya ini diperintah untuk menjadi mukmin. Kita harus menjadi mukmin. Kita harus berkata seperti ini. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tidak boleh lagi kita ikut-ikutan terhadap agama yang lain. Apa kita ridho? Apakah kita tidak ridho terhadap apa yang Allah ridho kepada kita? Untuk kita. Islam yang Nabi katakan, laqad ji'tukum biha baydha naqiyah, saya telah datang membawa kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Yang Nabi katakan, walau kana Musa hayyan, dan seandainya sekiranya Musa hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar saya telah diutus Yahudi, tidak pula Nasara. Nabi sebutkan namanya supaya tidak samar lagi kepada kita sebagai pemeluk Islam. Tidaklah mendengar saya diutus Yahudi, tidak pula Nasara, kemudian dia meninggal dan tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti penghuni neraka. Apakah kita setelah mendengar ini mau ikut-ikutan terhadap orang Yahudi, orang Nasara? Kita mau beramai-ramai merayakan apa yang mereka rayakan? Merayakan kelahiran anak Tuhan yang mereka sembah selain Allah? Kita mau duduk-duduk bakar jagung? Setelah mendengar ini hadir, apa kita ridho terhadap ashabun nar? Terhadap penghuni neraka? Nabi yang bilang seperti itu, tentunya Nabi tidak pernah bohong. Kan ini wahyu. Ini adalah wahyu. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasrani thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar saya diutus Yahudi, tidak pula Nasara, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya, dia meninggal di atasnya,
maka dia adalah penghuni neraka. Ini adalah yang harus kita yakini, ya, dari agama kita, agama Islam, agama yang sempurna, yang kalau kita berpegang dengannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang Allah katakan, "Falladzina amanu bih wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman terhadapnya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Yang beruntung itu adalah yang beriman kepada Muhammad. Tidak ragu terhadap apa yang beliau bawa. Itu yang beruntung. Itulah orang-orang yang berbahagia di dunia ini dan berbahagia ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena agama yang diterima setelah Nabi Muhammad diutus hanyalah Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima. Siapa yang berkata itu? Allah. Bukan kita yang berkata seperti itu. Allah penciptanya kita yang menurunkan seluruh agama kepada umat manusia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, itu kata Allah, siapa saja, Allah tidak sebutkan orangnya, siapa saja yang mencari, ia bertagi, dia memang serius mencari. Iya, siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falay yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah tentunya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tetap di atas agama Nasara, orang yang tetap di atas agama Yahudi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka, merugi di akhirat. Merugi di akhirat. Kenapa? Li'annahu taraka ma amarahullahu bihi minattiba'i hadar rasul. Karena dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan dari mengikuti Rasul ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Di 109. Kata beliau Nabi Tha'lab al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya fala tattahibuha wa sakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasan rawahu Darqutni wa ghayruhu. Kata beliau dari Abi Tha'lab al-Khushani, secara marfu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah
telah memfardukan, telah mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban. Maka jangan ditelantarkan. Jangan ditelantarkan kewajiban-kewajiban itu. Wahadda hududan, Allah telah menentukan batasan-batasan. Kita ini sudah ada garisnya. Kamu harus seperti ini. Dalam beragama ya dalam beragama. Sikap, berucap, berbuat sudah digaris. Sudah ditetapkan semua batasan-batasan sebagai mukmin. Sebagai muslim. Kata Nabi, fala ta'taduha, jangan dilewati. Jangan dilewati. Iya. Tidak boleh. Sudah ada semuanya. Kewajiban sudah ada yang diwajibkan. Jangan ditelantarkan itu kewajiban, jaga. Dan batasan-batasan sudah digariskan, sudah ditancap, sudah ditetapkan. Tidak boleh diubah itu manaro. Tandanya. Orang yang ubah tanda batasan tanah saja, itu dilaknat. Yang ubah batasan tanah. Kata Nabi, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda batasan tanah. Orang kalau sudah punya tanah, ada kaplingannya, ada batasannya, tidak boleh digeser. Dilaknat. Ini mengubah hak manusia. Bagaimana kalau kita ubah haknya Allah? Apakah kita tidak dilaknat? Makanya setelahnya, la'anallahu, hadis Ali ini, la'anallahu man awah muhdithah. Allah melaknat orang yang melindungi, orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang melindunginya. Bagaimana lagi yang melakukannya? Bagaimana lagi kalau ada orang membuat jalan baru yang Nabi tidak pernah kasih. Yang Nabi tidak pernah ajarkan. Apakah tidak laknat? Yang melindunginya saja. Yang membiayai, membantu. Supaya bid'ahnya subur, tumbuh. Dilaknat. Bagaimana lagi pelakunya? Kenapa? Karena sudah ditetapkan batasan. Kamu hanya boleh sampai di sini. Datang sahabat kepada Nabi SAW bertanya, apa puasa yang dianjurkan kepada saya dari puasa sunnah? Kata Nabi, 3 kali dalam sebulan. Saya mampu lebih dari itu. Senin Kamis. Saya mampu lebih dari itu. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Saya mampu lebih dari itu. Tidak ada lagi lebih baik dari itu. Jadi tidak dibiarkan. Kalau seandainya sesuai dengan kemampuannya kita, maka ya sudah, tidak apa-apa kamu puasa setiap hari. Kan bagus ibadah. Tapi ini tidak pakai pertimbangan bagus. Tapi yang dipakai adalah ada wahyunya enggak. Nabi tentunya tidak akan pernah melewati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Makanya Nabi bilang walaupun semangat, tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Sampai situ saja. Kalau memang kamu mau puasa, sehari tidak. Kalau kamu mampu, jangan dilewati. Datang lagi 3 orang. Kepada istri Nabi menanyakan ibadah Nabi. Diceritakanlah oleh istrinya bahwa Nabi itu menikahi perempuan, mendatangi istrinya, melakukan seperti yang manusia lakukan. Nabi sholat malam dan beliau juga tidur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan beliau juga kadang tidak berpuasa. Ketika mendengarkan itu, mereka menganggap itu sedikit. Maka salah seorang dari mereka bilang, adapun saya tidak mau menikah. Fokus ibadah. Yang satu, adapun saya tidak akan tidur kalau malam mau ibadah.
Satunya bilang, adapun saya akan berpuasa setiap hari. Nabi naik ke mimbar. Marah besar Nabi SAW. Karena itu adalah kesalahan besar. Karena ada orang mau melewati yang Nabi contohkan. Nabi naik di mimbar dan belum mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, cara saya beragama, kata Nabi, bukan dariku. Bukan dari. Walaupun dia bilang dia dari golongan Nabi, tapi kalau benci, tidak ikut apa yang Nabi gariskan, maka itu bukan bagian dari Nabi sedikit. Karena kenapa? Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah membatasi batasan-batasan, jangan dilewati. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan asya, beberapa perkara jangan kamu lakukan. Wa sakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala diam terhadap banyak perkara karena yang diharamkan itu sedikit dibandingkan dengan yang halal. Haram sedikit. Maka Allah diam dari banyak perkara, rahmatan lakum. Itu karena kasih sayangnya kepada kalian. Gorinisian bukan karena Allah lupa. Bukan. Fala tabahathu anha. Jangan cari-cari hal yang membuat perkara itu halal, haram. Kalau mubah, ya tetap di atas kemubahan. Di atas kehalalannya. Jangan cari-cari jalan supaya itu bagaimana menjadi haram. Atau yang haram menjadi halal. Tidak boleh. Tidak boleh kita seperti orang-orang sebelum kita. Orang Yahudi itu diharamkan memakan lemak. Apa yang dilakukan? Dikeringkan, jadi minyak, dia jual. Kan menurut mereka haram makan. Haram makan. Akhirnya dia jual, tidak makan. Tidak makan. Satu lagi, dilarang berburu ikan, Yahudi juga. Karena hari raya mereka Sabtu. Dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Iya. Dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka pasang hari Jumat. Angkat hari Ahad. Berarti bukan hari Sabtu. Bukan hari Sabtu. Tipu daya. Kita tidak boleh seperti itu. Karena bahaya. Semua yang tipu daya tadi dibinasakan oleh Allah. Itu ashabus sabt. Diubah wujudnya menjadi monyet dan babi. Dan semuanya hancur. Iya. Kita tidak boleh. Karena innallaha idza harrama syai'an harrama tsaman. Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Jadi kalau tidak boleh dimakan, tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita jual. Misal kucing, haram bagi kita muslim untuk memakannya. Tidak boleh kita jual, kita makan harganya. Diharamkan. Iya, diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Maka apa hukum memakan zina, hasil zina? Haram. Allah haramkan mahrul bagi, sewa, gaji dari pezina. Karena kalau diharamkan barangnya, haram harganya. Haram harganya. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa agama kita ini sudah jelas semuanya. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Tinggal kita pelajari baik-baik dan kita berpegang di atasnya. Kita berpegang
di atasnya. Iya. Dan kalau kita tidak tahu tentang hal tersebut, maka kita jangan langsung mengharamkan atau jangan langsung menghalalkan. Tapi kewajiban kita adalah bertanya. Allah telah berfirman di Quran, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Jangan langsung lakukan. Kalau memang kita tidak tahu, tanya. Supaya kita tahu. Dan jangan takut bertanya tentang sesuatu yang mau kita lakukan. Iya, karena jangan sampai kita melakukan sesuatu, ternyata hal itu dilarang. Atau bisa jadi yang kita mau lakukan itu sebenarnya tidak dilarang. Cuman kita tidak tahu ilmunya. Maka bertanya kepada orang tahu wajib. Kan ini diperintahkan. Jangan lakukan dulu baru bertanya. Tapi bertanyalah dulu sebelum dilakukan. Allah perintahkan seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Tentunya bertanya yang dimaksudkan dengannya adalah ingin mengetahui hukum. Bukan bertanya yang dimaksudkan dengannya adalah mencari-cari keringanan. Sudah tanya Ustadz yang satu, jelas disebutkan dalil Quran hadits, pergi lagi tanya-tanya lagi sama Ustadz lain. Mencari-cari jawaban yang meringankannya. Supaya nanti kalau dia lakukan, Ustadz sana yang bolehkan. Berdalil dengan Ustadz. Ini namanya bertanya yang dimaksudkan dengannya adalah ya at-ta'annud, bisa karena menentang. Bisa juga yang dimaksudkan dengannya adalah at-tanattu, berlebih-lebihan. Kan kadang ada orang bertanya kepada seorang, terlalu ringan jawaban. Saya mau lebih keras daripada itu. Jadi dia mau cari jawaban yang lebih keras. Iya. Ini tentunya adalah pertanyaan yang tidak dibolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya. Itu yang membinasakan mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka menyelisih nabinya. Sudah jelas Nabi bilang begini. Dia enggak. Pokoknya Ustadz sana bilang. Padahal satunya bilang Nabi, satunya bilang menurut saya. Kata Nabi, yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka menyelisih nabi mereka. Maka kata Nabi, kita sebagai muslim, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika saya melarang kalian, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jika saya melarang kalian dari sesuatu, tinggalkan langsung saja. Jika memang sudah jelas Nabi larang itu perkara, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kepada kalian sebuah perintah, lakukan semampunya. Perhatikan perbedaan. Jadi ada perintah, ada larangan. Ketika Nabi sebutkan larangan, tinggalkan. Tidak ada kata semampunya. Kenapa? Karena larangan tidak ada orang yang tidak bisa lakukan. Tidak ada orang yang tidak bisa tinggalkan. Tapi ketika perintah, apa kata Nabi? Kalau saya perintahkan sesuatu, lakukan semampunya. Karena perintah ada saja di antara kita yang tidak mampu. Beda larangan. Kalau ada orang bilang, itu kan dilarang. Kenapa kamu tidak tinggal? Saya tidak mampu, akhi. Bohong. Syariat sudah tahu itu.
Tidak ada larangan yang tidak dimampu. Para ulama mencontohkan begini. Ada misalnya contoh batu besar di jalan. Kita lewat. Ada orang bilang kepada kita, tolong angkat itu batu. Kita bisa bilang, tidak mampu. Bisa kalau kita tidak mampu angkat. Dan kita diberi udur ketika kita bilang tidak mampu. Karena memang kita tidak mampu angkat. Tapi kalau saat lagi kita lewat, ada orang bilang kepada kita, jangan kau angkat itu batu. Jangan kamu angkat. Apakah cocok kita bilang, tidak mampu ke tidak angkat? Cocok itu kalau ada orang bilang begitu? Tidak mampu saya angkat itu batu. Tidak mampu untuk tidak angkat. Kan dilarang, jangan kamu angkat. Dibilang, saya tidak mampu untuk tidak angkat. Harus saya angkat. Cocok nggak itu? Tidak cocok. Kenapa? Itulah tadi. Ibaratnya begitu. Jadi kata larangan tidak diikutkan dengan semampu kalian. Tapi kata perintah diikutkan semampu kalian. Perhatikan baik-baik itu. Di situ ada faedahnya. Tidak ada larangan yang tidak mampu kita tinggalkan. Tapi kalau perintah, ada yang mampu dan ada yang tidak kita mampu. Kita diperintahkan untuk salat berdiri. Ya kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak dipaksa. Iya, itu kalau perintah. Lakukan semampunya. Tapi kalau larangan, tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kita ini ikut saja apa dibawa oleh Nabi. Yang belum perintah lakukan semampunya, yang belum larang tahan diri. Yang belum larang tinggal. Itu saja tugas kita sebagai seorang Muslim, umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu dengan 2 hadis itu. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang mengenai hadis juga yang saya baca tadi itu, ya itu sudah juga kita masukkan tadi, itu hadis 110 itu tadi hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi perintahkan maka lakukan semampunya. Karena orang-orang sebelum kita binasa karena terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak menyelisih Nabi. Semua orang menyelisih Nabi ujungnya binasa. Tidak ada orang menyelisih Nabi ujungnya kebahagiaan. Ya semuanya pasti akan binasa. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah kita masuk. Kalau ada pertanyaan masuk di pertanyaan. Silakan Pak. Ini dulu Pak. Duluan. Oh baik. Baik Pak Haji Idrus. Masya Allah. Sempurna juga tidak berlaku teknologi. Tidak bisa dimeraca yang
Baik. Itu memang sudah seperti itu, Pak. Jangan kita berbicara orang kafir. Di orang Islam akan ada yang seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tanpa sanad, beliau riwayatkan dengan ta'liq tapi disambung oleh muridnya Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna, sungguh betul-betul akan ada min ummati, dari umatku. Kita nggak usah berbicara tadi, Pak, yang jauh, yang memang dia bukan negara Islam. Akan ada dari umatku man yastahil al-hir wal harir. Dua ini pertama ini terkait dengan kelamin dan pakaian. Wal khamr, minuman, wal ma'azib. 4. Akan ada dari umatku, muslim, dia muslim, yang akan menghalalkan yang namanya al-hir. Itulah yang Bapak sebutkan. Halal zina dengan dalil kebebasan berpikir. Sekarang kan Pak, orang perang pemikiran. Kita sekarang ini perang pemikiran. Dengan adanya media sosial, sekarang ini perang pemikiran, Pak. Di sana ada orang memerangi itu. Memerangi yang namanya jilbab. Memerangi yang namanya hal-hal yang Nabi kita bawa. Iya. Itulah tadi. Di antaranya adalah yang munculkan halal zina. Dengan dalil apapun. Mereka akan buat bagaimana supaya halal. Halal sutra, pakaian sutra, kain sutra bagi laki-laki. Akan ada yang menghalalkan. Akan ada yang menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan. Padahal muslim haram. Diharamkan oleh Quran. Hadis Nabi SAW. 3 ini diharamkan. Terakhir, musik. Akan ada yang menghalalkannya, Pak Haji. Itu kata Nabi. Akan ada. Dan Nabi memang sudah katakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadwal kuddati bil kuddah, setapak demi setapak. Kalau ada, bahkan kata Nabi, kalau ada di antara mereka menzinai ibunya, dia akan dilakukan oleh muslim. Bahkan kata Nabi, lau dakhalu fi juhur dabbin la dakhaltumuh. Kalau orang Yahudi itu masuk di lubang biawak, lubang dob, bukan biawak gitu ya, sejenis biawak. Iya, orang bilang biawak padang pasir. Kalian juga akan masuk. Jadi kalau negara yang kita sebutkan tadi lakukan, muslim akan ikut. Tapi Pak, agama Islam ini kan dijaga. Kita tenang saja. Karena agama Islam tetap akan dijaga sampai hari kiamat. Kalau ada muslim yang ikut, itu karena dia adalah salah. Dia terfitnah dan tergoda dengan ajakan setan. Iya, karena setan telah berkata, nanti akan dia berkata kepada kita di hari kiamat saat kita dibangkitkan. Iya, saat kita dibangkitkan, ketika Allah sudah menetapkan segalanya. Iya, ketika Allah sudah menetapkan segalanya, maka setan katakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Kalau kalian taat, kalian akan dapatkan kebaikan. Wa wa'atukum fa'akhlaftukum, kata syaitan. Saya juga berjanji kepada kalian, tapi saya selisihi.
Maka setan bilang, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan celah saya, celah diri kalian sendiri. Saya cuma mengajak kalian ikut. Setan cuma mengajak. Kalian ikut. Allah juga sudah mengajak. Kita tidak ikut. Jadi jangan dicela setan. Celalah dirimu. Celalah dirimu kalau kalian salah jalan. Karena agama sebagaimana Pak Haji sebutkan sudah terang, sudah jelas. Sudah jelas jalannya penghuni surga dan sudah jelas jalannya penghuni neraka. Kita cuma ikuti saja. Seperti itu Pak Haji. Baik. Telah disebutkan oleh Allah di Quran. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Karena ketika ada ayat yang samar, maka ada dua golongan. Ada golongan yang suka cari takwilnya, cari makna yang mengarah kepada yang tidak Allah inginkan. Ada orang yang seperti itu. Golongan kedua, ada orang yang mengatakan, amanna bih kullum min indi rabbina. Kami percaya kepadanya. Semua dari Tuhan kami. Ada orang begitu. Maka tujuan dari ayat yang samar tadi adalah ujian bagi orang-orang yang tidak berkeyakinan dengan benar. Iya, makanya Aisyah radhiyallahu taala belum berkata, belum nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina sammallahu fahdaruhum. Kalau ada orang mencari ayat-ayat yang samar, itulah yang Allah sebutkan di Quran, hindari mereka. Hindari orang yang suka cari yang samar-samar. Orang yang beriman, orang awam, kita percaya ini dari Allah, pokoknya saya beriman. Dan langkah kita kalau karena Pak Haji bilang tadi gimana sikap kita yang awam ini, kembalikan saja ke ayat yang jelas. Karena setiap ayat itu kalau samar, pasti ada penjelasannya ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Jadi baca saja lanjutannya atau baca saja sebelumnya, maka kita akan jelas. Seperti itu Pak. Masya Allah. Tiba-tiba yang enak keluar. Baik Pak. Allahu Akbar. Iya. Jadi Nabi SAW. Iya, tuami. Iya. Jadi Pak, alhamdulillah. Masalah yang Bapak tanyakan itu. Kata Nabi, innamal ma' minal ma'. Air itu ada, itu air mandi, karena adanya air yang keluar. Jadi sang pangeran masuk atau tidak, yang penting dia mengeluarkan air, maka wajib ada air. Begitu Pak Haji. Nah, beda kalau sang pangeran masuk, walaupun tidak ada air, wajib ada air. Jadi bedakan itu Pak Haji. Baik. Alhamdulillah. Sudah waktu?
Alhamdulillah. Jadi tidak jadi Pak. Karena sudah cukup ya dengan pangeran tadi kita sudah puas. Alhamdulillah. Baik. Dapat lagi kita istilah baru nih. Sang pangeran ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, pangeran tua nih. Iya, alhamdulillah. Tapi masih merayap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, memang itu tidak pernah tua Pak Haji. Ya, tidak pernah tua itu pangeran yang satu itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.